Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita kembali bersua kembali dalam podcast MUI Kabupaten Lombok Tengah menuju emas merah mendunia. Tema hari ini adalah tema yang cukup penting karena tema kita pada hari ini adalah menyangkut dari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tema kita hari ini kita akan menghadirkan narasumber Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Nur Mukhtar SPDI. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara Maulid karena besok adalah 12 ya gitu. Apa yang harus kita maknai dengan tentang Maulid ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai dari kata-kata Maulid, kalau digabungkan dengan Nabi menjadi Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kata-kata Maulid sendiri berarti kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi. Atau bisa juga Maulid itu tempat lahir Nabi. Kalau itu dijadikan isim makan, ilmu sarf. Atau bisa juga Maulid itu berarti waktu lahirnya Nabi. Jadi ada 3 pengertian: kelahirannya Nabi, tempat lahirnya Nabi, waktu lahirnya Nabi. Nah itu makna Maulid. Makna Maulid itu sendiri. Kalau bahasa anak-anak sekarang, Maulid Nabi, kelahiran Nabi, ulang tahun Nabi. Ulang tahun Nabi. Terus bagaimana sejarah awalnya perayaan Maulid, Tuan Guru? Mungkin sejarah awal. Iya, awalnya mungkin pemirsa ingin tahu awal sejarahnya. Yang paling pertama mengadakan Maulid Nabi secara besar-besar itu kan Malik Al-Muzaffar pada itu, Malik Al-Muzaffar. Tapi Nabi sendiri ketika ditanya kenapa pelungguh, kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, oh itu hari kelahiran saya. Berarti beliau sendiri bergembira, bersyukur atas kelahirannya. Jadi kita memperingati Maulid Nabi itu pertama adalah bergembira, menampakkan kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk tanggal 12 Rabiul Awal biasa ini hari kelahiran beliau yang ke-1501 tahun. Seperti sekarang udah 1500 tahun ya. Karena sekarang kan tahun 1448 Hijriah. Pada waktu beliau hijrah itu umurnya 53 ditambah 1448 hasilnya 1501 tahun. Seperti kelahiran beliau, ulang tahun kelahiran beliau yang ke-1501 tahun untuk tanggal 12 Rabiul Awal. Yang besok ini, sekarang kan tanggal 11 Rabiul Awal. Jadi salah satu daripada Maulid itu bergembira dengan lahirnya baginda Nabi SAW. Mungkin ada hadis mungkin ada hadis yang bisa mungkin ada hadis yang berkenaan dengan kelahiran Rasulullah, Kang Guru. Maksudnya dengan peringatan. Iya, peringatan. Dengan peringatan itu kan man sanna sunnatan hasanatan. Oh iya, betul. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Betul. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru tapi yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dapat pahala juga orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya, wa man sunna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru yang tidak baik kemudian diikuti juga oleh orang lain, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Betul. Nah, ini yang memperingati Maulid Nabi kan hasanah. Betul. Artinya terus kita mengingat Nabi kan. Artinya begini, ada juga sebuah hadis yang mengatakan bahwa
man ahabba syai'un man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ya betul. Barang siapa cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Jadi kita kan peringati Maulid Nabi ini kan kita ingat Nabi. Betul. Masa orang ingat bisa salah? Itu yang mengingat Nabi, mengingat guru-guru kita masa salah? Salah ya. Guru dari guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat guru pun itu sebuah sebuah anjuran, apalagi mengingat Rasulullah. Mengingat Rasulullah, tidak boleh kita lupa. Nah, iya, kita berzikir. Nah, jadi baca selawat. Ya, baca selawat, terus ingat-ingat perjuangannya beliau, artinya menumbuhkan jiwa suri teladan kepada Rasulullah. Dalam sholat kita wajib ingat Nabi. Ingat Nabi. Salah satu rukun sholat itu baca selawat. Selawat ya. Nah itu intinya. Jadi bergembira dengan lahirnya Nabi, kemudian mensyukuri nikmat Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Ansor ketika beliau menyambut kedatangan Nabi, beliau para Ansor bersama anak-anak itu langsung membuat syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru. Nah ini wajib syukru alaina, kita wajib bersyukur atas kedatangan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana menyikapi? Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pengertian bid'ah itu ma'uhdisa ala khilafis syar'i. Sesuatu yang diada-adakan menyalahi hukum syara. Ya. Menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis Nabi. Ini kan tidak menyalahi Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Betul. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Kita Maulid ini bergembira. Betul. Bergembira. Bahkan Nabi dilahirkan itu kan rahmatan alamin. Itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi itu, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahkan ulama dalam kitab I'anatul Talibin dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 di akhirnya itu penyusun kitab I'anatul Talibin mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli 'amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, termasuk yang terbaik yang kita lakukan hari ini, zaman sekarang ini adalah apa yang kita lakukan setiap tahun pada hari yang sesuai dengan lahirnya baginda Nabi SAW berupa peringatan Maulid Nabi, kemudian pada bulan yang tepat dengan bulannya lahirnya Rasulullah SAW. Itu adalah terbaik apa yang kita lakukan hari ini. Betul. Kata beliau. Bahkan kalau kita niatkan peringatan Maulid Nabi ini untuk memperkenalkan anak-anak kita yang baru lahir, tentu anak-anak kita akan bertanya, ini yang kecil-kecil ini. Iya betul. Jangan sampai negatif aja. Ini ada apa ya kan begitu? Ada apa Bapak, kita ada apa acara? Ini peringatan Maulid Nabi. Betul. Apa itu Maulid Nabi? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan kita perkenalkan, menumbuhkan kecintaan, keimanan kepada anak. Dalam kitab, kembali kepada kitab I'anatul Talibin. Kalau tadi yang akhir, kalau sekarang ini yang awal, di awal kitab I'anah Fathul Mu'in itu awal wajibin alal abai, kewajiban pertama atas bapak-bapak, ibu-ibu, ta'limuhu, mengajarkan anaknya yang sudah mumayyiz ya. Anaknya yang masih kecil. Anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada mereka sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulida di Makkah. Kita harus ceritakan mereka Nabi dilahirkan di Mekah. Wa bu'itsa biha, dan diangkat jadi Nabi dan Rasul di Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita generasi sekarang
Nabi hijrah ke Madinah. Wa mata, dan meninggal dunia di Madinah. Wa dufina biha, dan dimakamkan di Madinah. Itu aja kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita niatkan peringatan Maulid Nabi untuk sarana itu, bisa menjadi wajib ini. Iya. Jadi jangan sampai kalau kita tidak menjelaskan sama anak, mereka tidak akan tahu siapa Rasulullah yang sebenarnya, di mana kelahirannya, di mana beliau wafat, bagaimana proses hijrah. Nah, jadi pentingnya Maulid Nabi ini adalah mengingatkan kembali, terus mengingatkan kembali, mempelajari sejarah Bali dari A sampai Z, bagaimana. Artinya membaca sirahnya beliau. Iya, selanjutnya kita jadikan contoh teladan. Contoh teladan. Dan laqad kana lakum kan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Dalam surah Yusuf ayat 111 Allah jelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu, baik itu kisah yang baik yang tidak baik, ibratun, menjadi pelajaran. Pelajaran yang baik kita jadikan contoh kan itu. Kalau yang tidak baik jangan jadikan contoh. Tapi untuk Rasulullah semuanya baik. Dari A sampai Z kita jadikan contoh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan hari akhir, balasan hari akhir. Nah, itu tentang Maulid Nabi. Nah, jadi gini, ini seputar Maulid Nabi, Tuan Guru. Kan masing-masing daerah punya ciri khas sendiri untuk merayakannya. Kalau di Jawa itu ada pengajian, ada baca barzanji. Terus kalau tradisi Lombok ini bermacam-macam. Ada yang kayak mereka mempersiapkan satu kampung itu roh gitu kan, kalau bahasa enggak begawe gitu. Nah, roh Nabi. Iya, roh Nabi. Nah, kira-kira menurut pandangan Tuan Guru ini cara yang tepat untuk merayakan Maulid ini bagaimana? Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat ya silakan. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti kebiasaan kita mengundang para ulama, mubalik ya, untuk guru ngaji, untuk ceramah, untuk dakwah. Kemudian kita mengundang juga tetangga-tetangga sekitar untuk ikut ngaji. Setelah itu kita suguhkan makanan, sedekah, kemudian nilai silaturahimnya luar biasa ini. Selama tidak bertentangan dengan syariah. Mungkin kurang bagus kalau peringati Maulid Nabi ada jurakan, mungkin kurang bagus. Artinya gini, kurang tepat lah. Kurang tepat, tidak cocok. Untuk sepak bola misalnya. Lebih yang kalau bisa lebih yang bernuansa syariat, terus bernuansa dakwah, sosial. Terus sosial, misalnya contoh misalnya ada baca berzanji, pengajian, selawatan. Apalagi berzanji itu isinya sejarah Nabi, selawat Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ketika kita ucap salam kepada Nabi, dijawab salam kita oleh Nabi. Maka hadir beliau walaupun dari jauh dijawab, pada malaikat yang menyampaikannya kepada Nabi. Ada sebuah ungkapan di berzanji itu, al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu, surga itu, wa na'imuha, dan nikmat yang ada dalam surga, lima yusalli, bagi orang yang bersalawat, wa yusallim wa yubarik, bagi orang yang bersalawat dan salam dan mengucapkan. Bagaimana pandangan Tuan Guru tentang kalimat berzanji itu? Berarti kan yang akan masuk surga itu orang yang banyak bersalawat. Banyak bersalawat. Bersalawat kan ingat kan? Bersalawat. Bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, memperingati Maulid Nabi itu salah satu sarana untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua, mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi itu pertama sebagai sarana dakwah. Itu kewajiban kita semua, balighu anni walau ayah. Jadi kewajiban menyampaikan itu bukan hanya orang yang melaut ilmunya, tapi walaupun kita punya kita ketahui satu ayat, satu hadis, satu kalimat, satu masalah, kita sampaikan. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan
wa laysa hadza khassan bil mutabahhirina bil ulum. Tugas ini bukan khusus bagi orang yang melaut ilmu. Melautnya, betul. Tapi tugas ini walakin law alima masalatan wahidah. Tapi tugas menyampaikan itu walaupun hanya mengetahui satu masalah disampaikan. Jadi mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi itu sarana dakwah. Yang kedua, sarana silaturahim. Iya, silaturahmi. Silaturahim sesama niki. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW itu sebagai kewajiban kita. Kemudian selanjutnya, mari kita dengan maulid ini menampakkan kegembiraan, kesyukuran kita. Betul. Kegembiraan kita, kesyukuran kita. Abu Lahab saja itu dulu waktu lahir Nabi pernah bergembira. Bu, ya, betul. Pernah setiap hari Senin kalau dalam itu kan. Tetapi sayangnya beliau tidak beriman. Tapi setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Subhan. Apalagi kita sebagai umatnya. Apalagi kita sebagai orang beriman ya wajib. Wajib. Ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tuan Guru. Tadi kita sudah banyak berdiskusi tentang bagaimana Maulid Nabi besar kita, dan kita juga sedikit mengupas tentang asal muasal Maulid, terus bagaimana fadilah-fadilahnya. Mudah-mudahan topik kita pada hari ini dicatat menjadi rombongan yang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang dapat kami sampaikan para pemirsa. Sampai ketemu dalam topik yang lain. Atas nama host dan narasumber mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.